Tak ada yang pernah membayangkan seorang janda kaya pemilik tambak, perempuan yang selama ini dihormati sekaligus ditakuti di kampung pesisir itu, justru jatuh cinta pada buruh muda yang setiap hari bergelut dengan lumpur dan bau asin laut. Hubungan mereka dianggap salah, hina, dan memalukan, bukan hanya karena perbedaan usia, tapi karena status yang timpang. Saat cinta mulai tumbuh, kebencian warga ikut menguat, hingga akhirnya satu kampung bersatu untuk memisahkan mereka, tanpa peduli siapa yang terluka. Apa yang sebenarnya terjadi hingga seorang perempuan mapan berani mempertaruhkan nama baik, harta, dan masa depannya demi seorang buruh muda? Apa yang dimiliki pemuda sederhana itu hingga mampu menembus dinding status sosial yang selama ini memisahkan mereka? Di balik tatapan sinis warga dan bisikan yang semakin kejam, tersimpan rahasia, pengorbanan, dan keputusan berat yang tak semua orang sanggup menjalaninya. Kisah ini akan membawa Anda menyusuri pilihan-pilihan hidup yang salah satu ujungnya adalah cinta dan ujung lainnya adalah kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir dan mendengarkan kisah ini senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga setiap langkah hidup kita selalu berada dalam lindungannya, dijauhkan dari prasangka buruk, dan diberi kebijaksanaan dalam menilai sesama manusia. Mari kita awali kisah ini dengan hati yang lapang, karena cerita yang akan disampaikan bukan sekedar hiburan, melainkan cermin kehidupan yang syarat pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan pilihan hidup. Di kampung pesisir itu, nama Bu Ratna bukan sekedar dikenal, tapi nyaris menjadi simbol kekuasaan. Ia adalah janda kaya, pemilik tambak udang terluas di wilayah tersebut. Belasan petak tambak membentang, menghasilkan uang yang menghidupi banyak keluarga. Hampir separuh warga kampung menggantungkan hidupnya dari tambak milik Bu Ratna. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Bu Ratna menjalani hidup sendirian. Ia tak menikah lagi, tak banyak bicara, dan jarang terlihat tertawa. Wajahnya selalu tampak tegar, sorot matanya tajam, seolah menunjukkan bahwa hidup telah menempanya menjadi perempuan yang tak mudah disentuh luka. Di hadapan para buruh dan warga, ia dikenal tegas, disiplin, dan tak suka basa-basi. Kesalahan kecil bisa berujung teguran keras, bukan karena ia kejam, melainkan karena ia tak ingin pekerjaannya berantakan. Namun di balik wibawa itu, Bu Ratna menyimpan kesepian yang tak pernah ia tunjukkan. Rumah besarnya selalu sunyi saat malam tiba. Tak ada suara obrolan, tak ada tawa anak-anak, hanya deru angin laut dan langkah kakinya sendiri. Harta melimpah yang ia miliki tak pernah benar-benar mampu mengusir rasa sepi yang menggerogoti hatinya sejak lama. Warga kampung menghormatinya, tapi juga menjaga jarak. Mereka segan, takut salah bicara, takut berbuat keliru. Bagi sebagian orang, Bu Ratna adalah sosok perempuan kuat yang patut dikagumi. Namun bagi sebagian lainnya, ia hanyalah janda kaya yang dianggap terlalu tinggi untuk didekati, terlalu jauh untuk dipahami. Tak ada yang tahu, di balik semua ketegasan dan kekayaannya, Bu Ratna hanyalah seorang perempuan biasa yang diam-diam merindukan perhatian, kehangatan, dan seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai pemilik tambak, melainkan sebagai manusia yang ingin dicintai. Dan tanpa ia sadari, takdir telah menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengguncang seluruh hidupnya, sekaligus mengguncang satu kampung. Nama pemuda itu Arif. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun hidup telah memaksanya dewasa lebih cepat dari seharusnya. Ia lahir dari keluarga nelayan sederhana. Ayahnya sering melaut dengan perahu kecil, sementara ibunya berjualan ikan asin di pasar kampung. Hidup mereka pas-pasan, bahkan seringkali kurang. Namun dari keterbatasan itulah, Arif belajar arti kerja keras dan tanggung jawab sejak kecil. Setelah lulus sekolah menengah, Arif tak melanjutkan pendidikan, bukan karena malas, tapi karena kondisi keluarga tak memungkinkan. Ia memilih bekerja sebagai buruh tambak demi membantu orang tuanya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Arif sudah berjalan menyusuri pematang tambak, mengenakan pakaian lusuh dan sendal jepit yang sudah menipis. Bau lumpur dan air asin telah menjadi bagian dari hidupnya, menempel di kulit dan bajunya tanpa bisa dihindari. Di antara para buruh lain, Arif dikenal pendiam dan rajin. Ia jarang mengeluh, meski upah yang diterima tak seberapa. Baginya, bekerja jujur lebih penting daripada mengeluh tentang nasib. Ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir,
memastikan setiap tugas diselesaikan dengan baik. Ia percaya, sekecil apapun pekerjaannya, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa berkah. Arif sadar betul posisinya di kampung. Ia bukan siapa-siapa, tak punya harta, tak punya pengaruh, apalagi status. Ia hanya seorang buruh yang namanya mudah terlupakan. Namun di balik kesederhanaannya, Arif memiliki prinsip hidup yang kuat. Ia tak suka mencampuri urusan orang lain, tak ikut bergosip, dan selalu menjaga sikap, terutama kepada Bu Ratna, pemilik tambak tempatnya bekerja. Setiap kali berpapasan dengan Bu Ratna, Arif selalu menunduk hormat. Ia tahu betul batasan antara buruh dan pemilik. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa suatu hari garis batas itu akan kabur. Baginya saat itu, Bu Ratna hanyalah atasan, perempuan yang dihormati, dijaga jaraknya, dan terlalu tinggi untuk dipandang lebih dari sekadar majikan. Namun takdir seringkali berjalan diam-diam. Di tengah rutinitas yang melelahkan, di antara lumpur dan panas matahari, Arif tak menyadari bahwa langkah hidupnya sedang mengarah pada sebuah pertemuan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Pertemuan yang kelak membuatnya berdiri berhadapan dengan satu kampung demi sebuah perasaan yang tak pernah ia rencanakan. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya di tambak pesisir. Matahari baru saja naik. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan air. Dan suara burung laut bersahut-sahutan. Arif sudah berada di pematang sejak subuh, memeriksa pintu air dan memastikan kincir berfungsi dengan baik. Tangannya berlumpur, bajunya basah oleh percikan air asin, namun wajahnya tetap tenang dan fokus. Tak lama kemudian, Bu Ratna datang meninjau tambak. Kehadirannya selalu membuat para buruh bekerja lebih sigap. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam, mengamati setiap sudut tambak. Biasanya, ia hanya memberi instruksi singkat lalu pergi. Namun pagi itu berbeda. Bu Ratna berhenti cukup lama di salah satu petak tambak yang dijaga Arif. Ia memperhatikan kincir yang berputar rapi dan aliran air yang tertata dengan baik. Dari kejauhan, ia melihat Arif bekerja sendirian tanpa banyak bicara, memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Ada sesuatu dari cara kerja pemuda itu yang menarik perhatiannya. Bukan soal kecepatan, melainkan ketelitian. "Siapa yang jaga petak ini?" tanya Bu Ratna singkat. Arif terkejut, segera berdiri tegak. "Saya, Bu," jawabnya sambil menunduk hormat. Bu Ratna mengangguk pelan. "Airnya stabil, udangnya sehat, pertahankan." Itu saja, tak ada pujian berlebihan. Namun bagi Arif, kalimat singkat itu terasa berbeda. Selama ini pekerjaannya jarang diperhatikan. Ia hanya buruh di antara banyak buruh lainnya. Tapi hari itu, Bu Ratna melihat hasil kerjanya. Sejak pertemuan singkat itu, Bu Ratna mulai lebih sering memperhatikan Arif tanpa ia sadari. Ia melihat bagaimana Arif tak pernah membantah, tak pernah bermalas-malasan, dan selalu siap membantu buruh lain tanpa diminta. Di sisi lain, Arif mulai merasakan kegelisahan yang aneh setiap kali Bu Ratna datang meninjau tambak. Bukan karena takut, melainkan karena ada rasa canggung yang tak bisa ia jelaskan. Namun bagi keduanya, perasaan itu masih dianggap hal sepele, hanya pertemuan antara pemilik dan buruh, tak lebih. Mereka belum tahu, dari percakapan singkat dan tatapan singkat itulah, takdir mulai menyusun jalannya sendiri. Perlahan, diam-diam, dan tanpa izin siapapun. Pertemuan yang terlihat biasa itu kelak akan menjadi awal dari kisah yang mengguncang hidup mereka dan mengusik ketenangan satu kampung. Sejak pertemuan pagi itu, ada sesuatu yang berubah, meski tak satu pun dari mereka berani mengakuinya. Bu Ratna mulai lebih sering berada di tambak saat jam kerja berlangsung, bukan sekedar memberi instruksi, melainkan mengamati. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari pandangannya. Cara Arif menutup pintu air dengan hati-hati. Caranya menegur buruh lain tanpa meninggikan suara. Dan kebiasaannya memastikan semua alat kembali ke tempat semula sebelum pulang. Suatu sore saat matahari mulai condong ke barat dan angin laut bertiup lebih kencang, Bu Ratna melihat Arif masih bekerja sendirian. Para buruh lain telah pulang, meninggalkan tambak yang mulai sepi. Wajah Arif tampak lelah, peluh bercampur lumpur mengering di kulitnya. Bu Ratna berhenti sejenak, lalu memanggilnya. "Sudah makan?" tanyanya singkat, tanpa nada memerintah. Arif terkejut. Ia menggeleng pelan. "Belum, Bu." Tanpa banyak bicara, Bu Ratna menyuruhnya beristirahat sejenak.
Ia mengambilkan segelas teh hangat dari rumah jaga tambak. Bagi Bu Ratna itu hanyalah bentuk perhatian kecil. Namun bagi Arif, itu adalah sesuatu yang tak pernah ia terima sebelumnya. Perhatian dari seorang atasan yang selama ini hanya ia kenal sebagai sosok tegas dan berjarak. Percakapan sederhana pun terjadi. Tentang cuaca, tentang hasil panen, tentang pekerjaan sehari-hari. Tak ada pembahasan pribadi, tak ada nada istimewa. Namun keheningan di sela-sela obrolan itu terasa berbeda. Ada rasa nyaman yang muncul tanpa diundang. Malam itu, Bu Ratna pulang dengan pikiran yang gelisah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa perhatian kecil itu terasa begitu berarti. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kepedulian seorang pemilik tambak kepada buruhnya, tak lebih. Di sisi lain, Arif pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa dihargai, dilihat, bukan sebagai buruh, melainkan sebagai manusia. Perhatian kecil itu menancap di pikirannya, menumbuhkan rasa hangat yang tak seharusnya ada. Mereka sama-sama berusaha menutup perasaan itu rapat-rapat, namun benih yang sudah tertanam tak bisa dihapus begitu saja. Dari segelas teh hangat dan obrolan singkat, jarak yang dulu terasa tebal mulai menipis. Tanpa disadari, perhatian kecil itu telah berubah makna, menjadi awal dari perasaan yang akan semakin sulit mereka kendalikan. Sejak perhatian kecil itu terjadi, Bu Ratna mulai merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, mengurus tambak, mengawasi panen, berbicara seperlunya dengan para buruh. Namun setiap kali matanya menangkap sosok Arif di kejauhan, ada sesuatu di dadanya yang bergetar pelan. Lalu segera ia tekan dalam-dalam. Ia marah pada dirinya sendiri. Ia janda. Ia pemilik tambak. Ia perempuan yang harusnya menjaga wibawa. Tak seharusnya ia memikirkan seorang buruh muda yang usianya jauh di bawahnya. Bu Ratna mencoba bersikap lebih dingin. Ia mengurangi teguran langsung, membatasi tatapan, dan menjaga jarak seolah tak pernah ada percakapan sore itu. Namun semakin ia menjauh, semakin jelas perasaan itu terasa. Di malam hari, di rumah besarnya yang sunyi, Bu Ratna sering terjaga lebih lama. Suara ombak yang biasanya menenangkan, kini terasa menusuk kesepian. Ia duduk sendiri di ruang tamu, memandangi lampu yang teramam, bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan hatinya kembali berharap. Sementara itu, Arif pun tak luput dari pergulatan batin. Sejak sore itu, pikirannya sering melayang tanpa ia sadari. Setiap kali mengingat wajah Bu Ratna yang berbicara tanpa nada memerintah, dadanya terasa hangat sekaligus takut. Ia tahu betul posisinya. Ia buruh, tak pantas berharap, tak berhak bermimpi. Arif mulai menjaga sikap lebih ketat. Ia berbicara seperlunya, menunduk lebih dalam, dan menahan diri untuk tidak berada terlalu dekat. Ia takut jika perasaan itu tumbuh, ia sendiri yang akan terluka. Lebih dari itu, ia takut dianggap tak tahu diri oleh warga kampung. Namun perasaan tak pernah tunduk pada aturan. Semakin ditekan, semakin kuat ia mencari jalan keluar. Setiap tatapan singkat, setiap sapaan sederhana, membuat jantung Arif berdegup tak beraturan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rasa kagum, tak lebih. Dua hati itu sama-sama bergetar, sama-sama menyangkal, sama-sama ketakutan. Belum ada pengakuan, belum ada janji. Namun sejak saat itu, keduanya tahu perasaan ini bukan lagi hal sepele. Dan ketika hati mulai berjalan mendahului logika, maka konflik hanyalah soal waktu. Perubahan sekecil apapun di kampung pesisir itu tak pernah benar-benar luput dari perhatian. Terlebih jika menyangkut Bu Ratna, janda kaya pemilik tambak yang selama ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Beberapa warga mulai menyadari sesuatu yang terasa janggal. Bu Ratna terlihat lebih sering turun ke tambak, lebih lama berdiri di pematang, dan sesekali berbincang dengan seorang buruh muda bernama Arif. Awalnya hanya tatapan heran, lalu berubah menjadi bisikan pelan. Kenapa Bu Ratna sering di petak itu? Kenal dekat sama buruh muda itu ya? Gosip beredar dari warung kopi ke beranda rumah, dari mulut ke mulut, semakin lama semakin dibumbui prasangka. Tak ada bukti, tak ada pengakuan, namun bagi warga kampung, dugaan seringkali lebih menarik daripada kebenaran. Arif mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Sapaan hangat berubah menjadi tatapan dingin. Beberapa buruh lain mulai menjaga jarak, seolah takut ikut terseret. Ada pula yang secara terang-terangan menyindirnya dengan tawa kecil yang menyakitkan. Arif memilih diam.
Ia tahu melawan gosip hanya akan memperkeruh keadaan. Bu Ratna pun tak luput dari sorotan. Setiap langkahnya kini seakan diawasi. Setiap keputusan yang ia ambil selalu dikaitkan dengan Arif. Ia mendengar bisikan itu, meski tak pernah ada yang berani mengatakannya langsung di hadapannya. Sebagai perempuan yang telah lama hidup dalam tekanan sosial, Bu Ratna paham betul bagaimana gosip bekerja, perlahan tapi menghancurkan. Suatu sore, seorang tetua kampung menegurnya secara halus, bukan menuduh tapi mengingatkan, tentang wibawa, tentang nama baik, tentang batas yang seharusnya dijaga. Bu Ratna hanya mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia sadar perasaan yang bahkan belum diucapkan pun sudah dianggap kesalahan. Di sisi lain, Arif semakin gelisah. Ia merasa menjadi beban. Ia takut kehadirannya justru merusak ketenangan hidup Bu Ratna. Beberapa kali ia berniat mengundurkan diri dari tambak, pergi tanpa pamit, menghilang sebelum keadaan semakin buruk. Namun setiap kali niat itu muncul, hatinya terasa berat. Bisikan kampung itu terus membesar, berubah menjadi tekanan yang menyesakkan. Bagi Bu Ratna dan Arif, ini baru permulaan. Mereka belum benar-benar bersama, tapi dunia di sekitar mereka sudah bersiap memisahkan. Dan di kampung kecil itu, gosip bukan sekedar cerita. Ia bisa menjadi vonis yang mematahkan siapa saja. Tekanan dari luar membuat suasana di antara mereka semakin kaku. Setiap pertemuan terasa canggung. Setiap tatapan terasa berbahaya. Arif merasakan beban yang kian berat di dadanya. Ia sadar, diam terlalu lama justru akan melukai lebih dalam. Maka pada suatu sore yang sepi, ketika hujan rintik mulai turun dan tambak tampak lengang, Arif memberanikan diri menemui Bu Ratna. Ia datang tanpa ancana, tanpa kata-kata indah. Hanya membawa kejujuran yang sejak lama ia simpan. "Bu, saya mau bicara," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. Bu Ratna menoleh. Ada kelelahan di wajahnya, tapi juga ketenangan yang aneh. Ia mengangguk, mempersilahkan Arif duduk di beranda rumah jaga. Hujan semakin deras, seolah memberi ruang agar dunia di sekitar mereka meredam. Arif menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Saya tahu posisi saya. Saya buruh. Saya nggak punya apa-apa. Tapi perasaan ini, saya capek pura-pura nggak ada." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Jujur, polos, tanpa tuntutan. Bu Ratna terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia sudah lama menduga, tapi mendengar langsung membuat pertahanannya runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh perlahan. Bukan karena malu, tapi karena kelegaan. Karena ada seseorang yang berani mengaku tanpa berharap imbalan. "Aku juga berusaha menyangkal," jawabnya lirih. "Bukan karena kamu salah, tapi karena aku takut. Tak ada janji, tak ada kata cinta yang berlebihan. Hanya dua orang dewasa yang saling mengakui perasaan, sambil menyadari besarnya risiko yang menanti." Arif tak meminta apapun selain kejujuran. Ia bahkan siap pergi jika kehadirannya menyakiti. Namun Bu Ratna menahan. Bukan dengan tangan, melainkan dengan kata. "Jangan pergi karena takut," katanya. "Kalau nanti kita harus berpisah, biarlah karena kita sudah jujur." Pengakuan itu tak membuat segalanya mudah. Justru sebaliknya. Sejak saat itu, mereka tahu perasaan ini nyata. Dan karena nyata, ia akan menuntut keberanian yang jauh lebih besar. Hujan sore itu berhenti, meninggalkan tanah basah dan udara dingin. Tapi di hati mereka, sebuah api kecil telah menyala. Api yang tak akan mudah dipadamkan, meski satu kampung berdiri menentang. Setelah pengakuan itu, tak ada perubahan besar yang tampak di permukaan. Bu Ratna tetap menjadi pemilik tambak yang tegas. Arif tetap buruh yang datang paling pagi dan pulang paling akhir. Di hadapan warga dan para pekerja lain, jarak di antara mereka justru terlihat semakin jelas. Tak ada obrolan panjang, tak ada perhatian berlebihan. Semua seolah kembali normal. Namun di balik sikap dingin itu, ada ikatan yang pelan-pelan menguat. Mereka sepakat untuk menyimpan perasaan itu rapat-rapat. Bukan karena malu, tapi karena sadar betapa rapuh posisi mereka. Hubungan itu tak pernah diberi nama. Tak disebut cinta, tak disebut janji. Hanya saling memahami dan saling menjaga.
dalam batas yang mereka buat sendiri. Sesekali, mereka berbincang singkat di tempat sepi, di rumah jaga tambak saat senja, atau di pematang saat hujan turun. Tak ada sentuhan berani, tak ada kata-kata manis berlebihan. Yang ada hanya percakapan tentang hidup, tentang masa lalu, tentang harapan yang tak berani diucapkan terlalu keras. Namun hubungan yang disembunyikan justru menghadirkan konflik baru. Bu Ratna mulai dilanda rasa bersalah. Ia takut dianggap memanfaatkan posisi dan kekuasaannya. Ia takut melukai Arif jika suatu hari tekanan kampung menjadi terlalu besar. Di sisi lain, Arif juga dihantui kegelisahan. Ia takut dicap sebagai lelaki yang naik derajat karena perempuan kaya. Tak jarang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan ini adil bagi Bu Ratna? Setiap malam Bu Ratna berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta petunjuk, meminta keteguhan hati. Ia tak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun hidup sendiri, justru ketenangan yang ia cari datang bersama ujian sebesar ini. Cinta yang hadir bukan membawa damai, melainkan pilihan-pilihan berat. Arif pun mulai merasakan tekanan dari dalam dirinya. Ia tahu, jika hubungan ini terbongkar, ia yang pertama kali akan disalahkan. Ia tak punya kuasa membela diri. Satu kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaan, harga diri, bahkan tempat tinggal. Meski demikian, tak satu pun dari mereka berani mundur. Bukan karena keras kepala, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup masing-masing, mereka merasa dipahami tanpa syarat. Hubungan itu sunyi, tersembunyi, dan penuh ketakutan. Tapi justru di sanalah mereka saling menguatkan. Mereka belum tahu bahwa rahasia yang disimpan terlalu lama tak pernah benar-benar aman. Dan cepat atau lambat, hubungan yang terlarang ini akan diuji oleh sesuatu yang jauh lebih kejam daripada rasa takut, yaitu amarah satu kampung. Rahasia, sekuat apapun dijaga, selalu menemukan celah untuk bocor. Hubungan Bu Ratna dan Arif yang selama ini tersembunyi akhirnya tercium juga oleh warga kampung. Awalnya hanya satu orang yang melihat mereka berbincang terlalu lama di rumah jaga tambak saat senja. Lalu cerita itu menyebar, dipelintir, dan dibesar-besarkan hingga kebenarannya tak lagi utuh. Kali ini, gosip tak lagi dibisikkan, ia diucapkan terang-terangan. Di warung kopi, nama Arif disebut dengan nada merendahkan. Buruh miskin tahu diri nggak? Enak ya numpang hidup sama janda kaya? Tawa sinis mengiringi setiap kalimat. Arif mendengarnya. Ia menunduk, menahan panas di dadanya. Ia tahu melawan hanya akan memperkeruh keadaan, tapi diam pun terasa seperti menerima penghinaan. Bu Ratna mulai merasakan tekanan yang jauh lebih kasar. Beberapa warga berani menatapnya tanpa hormat. Senyum palsu berubah menjadi wajah dingin. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyindirnya soal harga diri perempuan dan aib kampung. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Suatu malam, beberapa tokoh kampung berkumpul. Bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membahas cara menghentikan hubungan yang mereka anggap memalukan. Tanpa pernah mengonfirmasi langsung, mereka telah menjatuhkan vonis. Arif disebut sebagai perusak tatanan. Bu Ratna dianggap lupa diri. Keesokan harinya, Arif dipanggil secara khusus, bukan oleh Bu Ratna, tapi oleh mandor tambak atas tekanan warga. Ia diperingatkan dengan nada keras. Kamu kerja di sini, jangan bikin masalah. Ingat posisi kamu. Arif pulang dengan langkah gontai. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya benar-benar tak diinginkan. Di sisi lain, Bu Ratna hanya bisa menahan amarah dan luka. Ia marah karena dihakimi. Ia terluka karena tak diberi ruang untuk menjelaskan. Amarah kampung itu seperti gelombang besar, tak terlihat tapi menghantam tanpa henti. Dan di tengah gelombang itu, Bu Ratna dan Arif berdiri tanpa perlindungan. Mereka sadar, ini bukan lagi soal perasaan. Ini telah berubah menjadi pertarungan antara cinta dan tekanan sosial, antara keberanian dan rasa takut. Dan kampung itu, yang dulu sunyi dan damai, kini bersiap menjatuhkan hukuman sosial yang tak tertulis, tapi sangat menyakitkan. Tekanan kampung tak lagi datang dalam bentuk bisikan atau sindiran. Kini ia menjelma menjadi tuntutan yang terang-terangan. Suatu pagi, sebelum Arif sempat memulai pekerjaannya, ia dipanggil ke balai kecil dekat tambak.
Beberapa tokoh kampung sudah menunggu. Wajah-wajah mereka dingin, tak memberi ruang untuk pembelaan. "Kami sudah sepakat," ujar salah satu dari mereka. "Hubungan ini harus dihentikan. Dan kamu, Arif, sebaiknya pergi." Tak ada teriakan, tak ada emosi meledak. Justru nada datar itulah yang terasa paling menekan. Arif berdiri kaku, dadanya sesak. Ia tahu keputusan itu bukan permintaan. Itu perintah sosial yang tak bisa ditolak tanpa konsekuensi panjang. Arif pulang dengan langkah yang terasa berat. Di rumah kecil orang tuanya, ia duduk terdiam. Ia memikirkan Bu Ratna tentang bagaimana perempuan itu akan disudutkan jika ia tetap bertahan. Arif sadar, selama ia ada, amarah kampung tak akan reda. Dan sebagai lelaki tanpa kuasa, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mengalah. Tanpa berpamitan, Arif mengemasi barang seadanya. Tak ada rencana jelas kemana ia akan pergi. Yang ia tahu hanya satu, menjauh adalah cara paling aman untuk melindungi Bu Ratna, meski itu berarti mematahkan hatinya sendiri. Sore itu, Bu Ratna mendengar kabar yang membuat kakinya lemas. Arif tak masuk kerja, tak ada pesan, tak ada penjelasan. Hatinya langsung diliputi firasat buruk. Ia mendatangi rumah Arif, hanya untuk mendapati rumah itu kosong. Ibunya menangis, tak kuasa berkata banyak. Bu Ratna pulang dengan dada hancur. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar sendirian. Ia menyadari betapa kejamnya tekanan sosial, bukan hanya memisahkan dua hati, tapi juga memaksa seseorang pergi tanpa suara. Malam itu, Bu Ratna tak tidur. Ia duduk di beranda, menatap gelap, menyalahkan dirinya sendiri. Andai ia lebih berani, andai ia lebih kuat. Tapi semua penyesalan datang terlambat. Arif telah pergi, membawa serta ketulusan yang selama ini menghangatkan hidupnya. Dan kampung itu akhirnya sunyi kembali. Namun ketenangan yang mereka dapatkan dibayar mahal, dengan satu hati yang hancur, dan satu cinta yang dipaksa mengalah, demi meredam amarah banyak orang. Kepergian Arif ninggalin kekosongan yang tak pernah Bu Ratna bayangkan sebelumnya. Hari-hari berjalan, tapi terasa hampa. Tambak yang biasanya ia awasi dengan penuh kendali, kini seperti hamparan air tak bernyawa. Ia tetap datang, tetap memberi instruksi, namun semua terasa mekanis, tanpa gairah, tanpa tujuan. Malam-malam menjadi waktu yang paling menyiksa. Rumah besar yang dulu sunyi, kini terasa semakin dingin. Tak ada lagi suara langkah Arif di pematang. Tak ada lagi percakapan singkat yang menenangkan. Bu Ratna sering duduk sendiri, menatap kosong ke arah jendela, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kenangan yang tak bisa ia sentuh lagi. Tubuhnya mulai melemah. Ia jarang makan, sering pusing, dan beberapa kali jatuh sakit. Namun ia menolak beristirahat. Baginya, bekerja adalah satu-satunya cara agar tak runtuh sepenuhnya. Tapi semakin ia memaksa, semakin rapuh ia jadinya. Para buruh menyadari perubahan itu. Tambak mulai kurang terurus, panen tertunda, kincir air sering mati tanpa segera diperbaiki. Bu Ratna yang dulu tegas dan sigap, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Namun tak ada yang berani bertanya. Kampung seolah sepakat menutup mata atas dampak dari keputusan mereka. Di dalam hatinya, Bu Ratna tak menyalahkan siapapun secara langsung. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa gagal melindungi satu-satunya orang yang pernah melihatnya sebagai perempuan biasa, bukan sekedar janda kaya. Setiap doa yang ia panjatkan selalu berakhir dengan air mata. Ia tak meminta Arif kembali. Ia hanya meminta hatinya dikuatkan. Kesunyian itu perlahan berubah menjadi kehancuran yang senyap. Bukan ledakan emosi, melainkan kelelahan batin yang menggerogoti sedikit demi sedikit. Bu Ratna mulai bertanya, apa arti semua harta yang ia miliki jika pada akhirnya ia harus menjalani hidup tanpa kehangatan? Kampung memang kembali tenang, gosip mereda. Namun di balik ketenangan itu, satu kehidupan perlahan runtuh. Dan tanpa mereka sadari, keputusan memaksa Arif pergi bukan hanya memisahkan dua insan, tetapi juga memulai rangkaian kehilangan yang akan berdampak pada semua orang. Beberapa bulan setelah kepergian Arif, dampaknya mulai terasa nyata. Tambak yang dulu menjadi sumber kehidupan utama kampung perlahan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Hasil panen menurun, kualitas udang tak lagi sebaik sebelumnya, dan pengeluaran meningkat tanpa diimbangi pemasukan. Para buruh mulai mengeluh,
bukan karena upah semata, tapi karena pekerjaan terasa kacau. Mereka baru menyadari satu hal yang selama ini luput. Arif bukan sekedar buruh biasa. Ia adalah orang yang menjaga keseimbangan. Yang datang paling pagi, pulang paling akhir, dan memastikan setiap detail berjalan baik tanpa perlu diperintah. Kepergiannya meninggalkan celah besar yang tak mudah ditutup. Bu Ratna sendiri masih belum pulih. Ia tetap menjalankan usaha, namun dengan tenaga yang terbatas. Wajahnya tampak pucat, langkahnya sering goyah. Beberapa kali ia hampir pingsan di tambak, memaksa buruh lain mengambil alih. Namun tak ada yang bisa menggantikan peran Arif sepenuhnya. Bisik-bisik kampung yang dulu penuh tuduhan, kini berubah arah. Mungkin kita terlalu keras. Seharusnya kita dengar dulu penjelasannya. Kata-kata itu terdengar pelan, penuh penyesalan yang terlambat. Beberapa tokoh kampung mulai menyadari bahwa keputusan mereka lebih didorong oleh prasangka daripada kebenaran. Mereka ingin menjaga nama baik kampung, namun lupa bahwa keadilan juga bagian dari kehormatan. Suatu sore, seorang buruh lama memberanikan diri bicara. Ia mengingatkan bagaimana Arif dulu sering membantu tanpa diminta, memperbaiki kincir yang rusak, dan menjaga kualitas air saat yang lain lengah. Ucapannya membuat banyak orang terdiam. Perlahan, wajah-wajah yang dulu keras kini menunduk. Bu Ratna mengetahui perubahan sikap itu, namun hatinya sudah terlalu lelah untuk berharap. Ia tak lagi marah. Ia hanya ingin tambak berjalan dan hidup terus berlanjut. Namun jauh di dalam hatinya, ada luka yang belum sembuh. Luka karena cinta yang dipatahkan bukan oleh keadaan, melainkan oleh penilaian orang lain. Kesadaran itu datang terlambat, tapi tak bisa dihindari. Kampung mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekedar seorang buruh. Mereka telah kehilangan keseimbangan, ketulusan, dan mungkin juga rasa kemanusiaan mereka sendiri. Dan dari penyesalan itulah, sebuah keputusan baru mulai dipertimbangkan. Keputusan yang akan mengubah arah kisah ini sekali lagi. Tak banyak yang tahu kemana Arif pergi setelah meninggalkan kampung. Ia bekerja serabutan di kota pesisir lain, belajar dari banyak tambak, mengamati cara pengelolaan yang lebih modern, dan menyimpan luka di dadanya dalam diam. Ia tak membawa dendam, hanya tekad untuk bertahan hidup tanpa menyusahkan siapapun. Waktu berlalu, dan kabar tentang kemunduran tambak Bu Ratna akhirnya sampai ke telinganya. Bukan kabar yang membuatnya senang, justru sebaliknya, hatinya kembali terasa sesak. Ia tahu betapa kerasnya Bu Ratna bekerja, dan betapa besar beban yang kini dipikulnya sendirian. Kepulangannya tak diumumkan. Arif datang diam-diam, berdiri di tepi tambak saat senja, menatap air yang dulu ia rawat dengan sepenuh hati. Beberapa buruh terkejut melihatnya. Tatapan mereka bukan lagi sinis, melainkan campuran antara rindu dan rasa bersalah. Pertemuan Arif dan Bu Ratna terjadi tanpa kata berlebihan. Bu Ratna terdiam lama saat melihat Arif berdiri di hadapannya. Lebih dewasa, lebih tenang, dan jauh lebih kuat. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya. Arif menunduk hormat seperti dulu, namun kini dengan keteguhan yang berbeda. "Aku tidak datang untuk meminta apapun," kata Arif pelan. "Aku hanya ingin membantu, kalau masih dibutuhkan. Tak ada permohonan maaf panjang, tak ada pengungkit masa lalu. Hanya niat tulus untuk memperbaiki." Bu Ratna mengangguk, suaranya tercekat. Ia tahu, ini bukan lagi hubungan buruh dan pemilik. Ini pertemuan dua orang yang pernah terluka, namun memilih berdiri sejajar. Kabar kepulangan Arif menyebar cepat. Kali ini, tak ada teriakan penolakan. Yang ada justru rasa sungkan. Beberapa tokoh kampung mendatanginya, berbicara dengan nada lebih rendah. Mereka tak secara terang-terangan meminta maaf, namun sikap mereka telah berubah. Arif kembali bekerja, bukan sebagai buruh biasa. Ia diberi tanggung jawab lebih besar, mengatur teknis, melatih buruh lain, dan memperbaiki sistem yang kacau. Ia bekerja tanpa pamrih, membiarkan hasilnya yang berbicara. Kepulangannya menjadi bukti, harga diri tak selalu dibuktikan dengan melawan, tetapi dengan keteguhan dan konsistensi. Dan bagi Bu Ratna, kehadiran Arif kembali bukan hanya tentang usaha yang terselamatkan, melainkan tentang harapan yang pelan-pelan berani tumbuh lagi. Perubahan di tambak tak bisa lagi disangkal. Perlahan hasil panen membaik. Kincir berfungsi normal, para buruh kembali bekerja dengan semangat. Nama Arif mulai disebut-sebut, bukan lagi dengan nada merendahkan, melainkan dengan rasa hormat yang tertahan. Namun, justru di saat keadaan mulai pulih, bara lama kembali menyala. Suatu sore, para tokoh kampung mengadakan pertemuan terbuka. Alasannya sederhana, meluruskan keadaan. Tapi semua tahu, ini adalah ujian terakhir, bukan untuk Arif, melainkan untuk Bu Ratna. Warga berkumpul, tatapan tertuju padanya.
Ada yang masih sinis, ada yang mulai ragu, dan ada pula yang menunggu. Bu Ratna berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tenang, meski dadanya berdebar keras. Untuk pertama kalinya, ia tak ingin bersembunyi di balik wibawa atau kekayaan. Ia ingin bicara sebagai manusia. "Saya tahu apa yang kalian pikirkan tentang saya," ucapnya lantang. "Tentang Arif, tentang hubungan yang kalian anggap memalukan." Suasana hening, tak satu pun berani menyela. "Saya janda, iya. Saya kaya, iya. Tapi sejak kapan itu membuat saya kehilangan hak untuk bahagia?" Suaranya mulai bergetar, tapi ia tetap berdiri tegak. "Dan Arif, sejak kapan bekerja jujur dan mencintai dengan tulus dianggap kesalahan?" Beberapa warga menunduk, kata-kata itu menghantam tanpa teriakan. Bu Ratna melanjutkan, lebih tegas. "Kalian tidak pernah bertanya, kalian hanya menilai. Kalian tidak pernah mencari kebenaran, tapi sibuk menjaga gengsi. Dan hari ini, lihatlah, siapa yang paling kalian butuhkan untuk menyelamatkan tambak ini?" Semua mata beralih ke Arif. Pemuda itu berdiri diam, menunduk, tak mencari pembelaan. Justru sikap itulah yang membuat suasana semakin berat. "Arif tidak pernah meminta apapun dari saya," kata Bu Ratna dengan suara mantap. "Ia tidak naik karena saya, ia berdiri karena kerja dan tanggung jawabnya sendiri." Hening berubah menjadi keheningan yang menyesakan. Beberapa tokoh kampung akhirnya bicara, bukan dengan nada menghakimi, melainkan lirih, mengakui bahwa mereka salah. Tak ada permintaan maaf dramatis, tapi pengakuan itu cukup untuk meruntuhkan tembok yang selama ini berdiri. Hari itu bukan cinta yang menang dengan sorak-sorai, melainkan kebenaran yang berdiri tanpa amarah. Bu Ratna telah mempertaruhkan segalanya, dan untuk pertama kalinya, kampung itu terpaksa bercermin pada sikap mereka sendiri. Klimaks itu tak diakhiri dengan tepuk tangan, tapi dengan diam panjang, diam yang menyadarkan. Setelah pertemuan itu, kampung tak serta-merta berubah menjadi tempat yang sepenuhnya ramah. Masih ada tatapan canggung, masih ada bisik-bisik kecil yang tersisa. Namun satu hal telah berbeda. Tak ada lagi keberanian untuk menghakimi secara terang-terangan. Kebenaran yang telah diucapkan dengan tegas tak bisa ditarik kembali. Bu Ratna dan Arif tidak langsung mengumumkan apapun tentang hubungan mereka. Mereka memilih berjalan perlahan, memberi ruang bagi waktu untuk meredakan sisa-sisa emosi. Tak ada perayaan, tak ada pengakuan besar. Hanya dua orang yang kini berdiri lebih sejajar, tanpa sembunyi, tanpa rasa bersalah. Tambak kembali hidup, pekerjaan berjalan rapi, para buruh bekerja dengan kepercayaan baru. Arif menjalankan tanggung jawabnya dengan tenang, tanpa memamerkan posisi. Ia tetap menyapa dengan rendah hati, tetap membantu tanpa memilih-milih. Sikap itu perlahan mengikis sisa prasangka yang masih menempel. Bu Ratna pun berubah. Ia tak lagi mengurung diri dalam kesunyian. Senyumnya mulai terlihat, meski sederhana. Ia belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal ketegasan, tetapi juga keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Ia tak lagi hidup demi penilaian orang, melainkan demi ketenangan hatinya sendiri. Hubungan mereka tak digambarkan sebagai kisah cinta sempurna. Mereka masih menghadapi perbedaan usia, masa lalu, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun kini mereka memilih untuk tidak melawan dunia, juga tidak tunduk sepenuhnya padanya. Mereka berjalan di tengah dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kampung pesisir itu perlahan kembali damai, bukan karena semua setuju, tetapi karena semua belajar menghormati. Mereka belajar bahwa menjaga nilai tak harus dengan mengorbankan kemanusiaan. Dan dari kisah ini satu hal menjadi jelas, cinta tak selalu datang dengan cara yang mudah atau diterima banyak orang. Tapi ketika ia lahir dari ketulusan dan dijaga dengan tanggung jawab, ia pantas diperjuangkan, bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan. Kisah Bu Ratna dan Arif bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang keberanian memilih jalan yang benar, meski harus berjalan perlahan dan meski tak semua orang bertepuk tangan di akhir perjalanan. Kisah yang baru saja kita dengarkan mengajarkan bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Terkadang, yang terlihat salah di mata banyak orang justru lahir dari ketulusan yang paling jujur. Bu Ratna dan Arif mengingatkan kita bahwa cinta bukan soal siapa yang lebih tinggi derajatnya, bukan pula tentang usia atau harta, melainkan tentang keberanian memikul tanggung jawab atas perasaan sendiri. Seringkali manusia terlalu cepat menghakimi tanpa benar-benar memahami. Kita lupa bahwa setiap orang berhak bahagia, selama tidak melukai dan tidak merampas hak orang lain. Dari kisah ini, semoga kita belajar untuk lebih berhati-hati dalam menilai, lebih bijak dalam bersikap, dan lebih manusiawi dalam memperlakukan sesama.
Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe, agar kami dapat terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh makna dan pelajaran hidup. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan berbagi cerita yang menguatkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.